Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah membahas tentang batalnya puasa itu, atau yang dapat membatalkan puasa itu adalah ada 10 macam. Yaitu yang pertama, apa-apa yang sampai dengan sengaja ke rongga kepala maupun rongga perut. Terus kemudian injeksi atau memasukkan sesuatu ke dua jalan, yaitu kubul maupun tubur. Itu rinciannya, pokoknya kemarin ada lubang hidung, lubang kuping, lubang mulut, kubul, tubur. Itu. Selanjutnya yang belum kita bahas adalah, belum kita bahas lebih detail maksudnya, belum sudah kita baca, adalah wal qai'u amdan. Termasuk yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Mengenai muntah dengan sengaja ini ada sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dar'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Jadi barang siapa yang muntah menguasainya, maksudnya dia tidak bisa mengendalikan muntahnya, berarti muntahnya enggak sengaja gitu ya. Jadi muntahnya tidak sengaja, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Jadi dia tidak wajib qada, berarti sah puasanya, tidak batal, silakan dilanjutkan kalau muntahnya tidak sengaja.
Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qadha atau mengqadha puasa di hari yang lain. Berarti kalau sengaja muntah, puasanya batal. Ini hadisnya riwayat Abi Dawud, Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya hadis sahih. Yang tidak membatalkan di sini adalah jika muntah menguasai dirinya, artinya dalam keadaan seperti dipaksa oleh tubuh untuk muntah. Jadi memang keadaannya tidak bisa dia kuasai sehingga kemudian dia muntah. Hal ini selama tidak ada muntahan yang kembali ke dalam perut atas pilihannya sendiri, nanti saya terangkan insyaallah. Jika yang terakhir ini terjadi maka puasanya batal. Ini ada dalam Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Saya mau terangkan dulu gini. Jadi kalau panjenengan misalnya muntah enggak sengaja, maka yang sudah terlanjur keluar itu keluarkan sudah. Keluarkan, artinya yang terlanjur keluar itu keluarkan, yang ada di mulut itu keluarkan. Nanti dibersihkan dengan kumur. Jadi jangan kemudian dengan sengaja yang sudah keluar dimasukkan lagi, jangan. Nah itu kalau sengaja dimasukkan kembali itu batal puasanya. Tapi kalau dikeluarkan memang sudah terlanjur keluar di mulut, dan kita keluarkan sekalian keluar mulut, terus kemudian kita berkumur untuk membersihkannya, itu tidak ada masalah. Adapun ada hal-hal yang nyangkut di sini kemudian ketelan, itu namanya nggak sengaja menelan, tapi memang nggak bisa dikeluarkan juga, sehingga kemudian terpaksa ya ketelan lagi, itu tidak apa-apa, asalnya dari dalam. Itu yang kemarin saya ceritakan di sini, seperti orang yang sendawa itu. Jadi malamnya sahurnya pakai tongseng misalnya gitu ya. Pagi sendawa itu, gitu ya. Terasa banget itu tongsengnya sampai sini. Ini tidak boleh dipaksa keluar. Kenapa? Karena memang masih di sini. Ini masih haknya dalam. Ya masuk lagi aja udah. Karena kalau dipaksa keluar nanti sama dengan muntah dengan sengaja itu. Jadi biarkan masuk ke dalam lagi. Tapi kalau sampai keluar ke mulut itu, nah berarti itu yang keluar itu jangan dipaksa masuk lagi. Kayaknya enak ini masuk lagi aja lah. Kalau masuk lagi aja itu batal puasanya. Bisa dimengerti ya? Nah kadang kita sendawa itu sampai segitu. Itu kasusnya mirip muntah itu. Jadi kalau nggak sengaja ya nggak batal. Tapi kalau sengaja dimuntahkan, biasanya dikasih jari di lak-lakannya supaya dia muntah misalnya, ya itu tentu tidak boleh. Kalau sengaja muntah itu tidak boleh. Dan itu bisa batal, dan karena batal maka wajib diqadha di hari yang lain. Terus kemudian termasuk yang dapat membatalkan puasa adalah wal wad'u amdan fil farji, yaitu penetrasi dengan sengaja di kemaluan, di farji, di kemaluan. Saya mau terangkan lebih dalam lagi insyaallah. Yang dimaksud di sini adalah memasukkan pucuk dzakar, namanya hasyafah, helmnya itu loh. Helmnya itu hasyafah itu, atau sebagiannya secara sengaja dengan pilihan sendiri dan dalam keadaan tahu akan haramnya. Tahu itu dilarang, sengaja dilakukan. Yang termasuk pembatal di sini bukan hanya jika dilakukan di kemaluan, termasuk pula menyetubi tubuh manusia, yaitu anal seks, atau selainnya seperti pada hewan. Naudzubillah, ini juga dikenal dengan istilah zoofilia itu, kalau bahasa apa enggak ngerti itu ya, bahasa apanya lah gitu. Ini menyetubi di sini termasuk pembatal meskipun tidak keluar mani. Nanti keluar mani ada sendiri pembahasannya, tapi dalam konteks ini kita bicara penetrasinya itu. Jadi nun sewu, kalau itu disengaja ya, baik itu di area mohon maaf misfi maupun di dubur anal seks misalnya, asal ketentuannya dimaksud yaitu hasyafa, helmnya sudah masuk baik keseluruhannya maupun sebagiannya, atau kalau bahasa fikihnya namanya iltiqaul khitanain, bertemunya dua kemaluan, tapi nun sewu sampai itunya masuk, helmnya masuk itu tadi. Walaupun tidak terjadi inzal, walaupun tidak terjadi ejakulasi, maka itu tetap masuk dalam kategori
batal puasanya. Bahkan ini nanti bisa kena denda. Tidak hanya mengganti di hari yang lain, tapi wajib membayar dendanya. Ada pilihannya, itu puasa 2 bulan berturut-turut memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Itu dendanya, karena itu senggama di siang hari di bulan Ramadan itu. Makanya hati-hati. Tapi kalau nggak sengaja bagaimana? Ya bonus kalau nggak sengaja. Tetap sah puasanya, lanjut, nanti wajib mandi besar nanti. Kalau nggak sengaja. Apa ada nggak sengaja Ustadz? Mungkin saja kalau lupa. Namanya juga lupa. Namanya hari pertama misalnya lupa. Biasa isu-isu. Karena ada biasa pagi-pagi misalnya lupa. Misalnya. Tapi di tengah-tengah begitu kok inget langsung cabut. Nah, itu. Nggak boleh diteruskan. Tanggung deh. Repot. Sedangkan jika dilakukan dalam keadaan lupa dan tidak mengetahui haramnya, maka tidak batal. Sebagaimana ketika kita membahas kemarin ya, yang nggak sengaja makan minum, yang nggak sengaja, ada hadisnya kemarin itu maka itu tidak batal. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya itu. Nanti bisa lihat dalam kitab Al-Iqna dan Syarah Al-Baijuri. Dan dalil yang menunjukkan bahwa bersetubuh atau penetrasi pada kemaluan atau pada dubur baik manusia maupun binatang itu termasuk pembatal puasa adalah firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Itu di surah Al-Baqarah 187 itu. Dan artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam sampai fajar shadiq muncul, yaitu fajar shadiq. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam, artinya sampai maghrib, bukan sampai isya ya, karena ada kelompok tertentu yang buka puasanya itu nunggu isya, ada nunggu bintang-bintang hilang. Karena pakai ayat ini juga, karena ayatnya mengatakan wa atimus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Namanya malam itu bukan maghrib, sampai hilangnya bintang-bintang kata dia. Jadi dia buka puasanya nunggu isya itu. Nah, kelompok ini tentu keliru. Kenapa? Karena yang dipraktekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sampai tenggelamnya matahari. Atau jangan seperti kelompok dulu tahun 2006 saya dapat laporan di daerah Duren Jaya katanya itu ada kelompok tertentu buka puasanya itu jam 5 sore. Ditegur sama orang masjid, Pak, kok nggak maghrib buka puasanya? Apa jawabannya? Mas, buka puasa itu jam 5, maghrib itu waktunya sholat katanya. Loh, itu aturannya sopo maneh. Nah itu ada yang begitu, itu ada. Bahkan tahun 2004 itu saya dapat laporan di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Pujon Pak, Malang, Jawa Timur itu, beliau orang Malang itu. Nah itu ada kelompok tertentu yang gurunya mengatakan orang puasa itu dilarang makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dilarang makan dan minum kecuali lontong. Itu ada begitu itu. Loh, sampai saya ngomong, coba tanyakan sama gurunya, hadis tentang lontong itu di mana itu. Karena lontong itu kan bukan tradisi Arab, itu tradisi Melayu lontong itu. Ini tahun 2004 saya dapat laporan itu di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Atau masih ada apa enggak itu? Tahu kalau 2006 tadi di daerah itu Duren Jaya ada yang lapor ke saya, yang lapor saya itu orang Masjid Baitul Mukhlisin, cerita sama saya, di situ ada Ustadz di sini nih, orang kalau buka puasa jam 5 sore lagi, ditegur sama orang masjid, apa jawabannya? Mas, maghrib itu waktunya sholat, buka itu jam 5. Jadi ada orang yang bukone kawanen, ya ono sing bukone napa kebengen iki wonten. Nah, sing bener bagaimana? Apa yang Nabi lakukan? Yang Nabi lakukan adalah sallallahu namanya berbuka itu nunggu napa terbenamnya matahari. Pun paham nggih? Jangan terprovokasi sama anggapan yang aneh-aneh itu. Terus kemudian tetapi janganlah kalian mencampuri mereka. Artinya selama masih puasa itu tidak boleh senggama maksudnya ya. Sedang kalian beriktikaf di masjid. Ini ada dua larangan, senggama saat puasa dan senggama saat iktikaf. Oh, iseng banget Ustaz iktikaf senggama. Iktikaf di masjid. Nggih, kalau jenengan mboten kepikiran, Pak, senggama di masjid enggak kepikiran kalau jenengan. Karena kita kan makannya ongol-ongol, makannya nogosari, makannya
gemblong gitu. Kalau orang Arab makannya kambing, Pak. Jadi kadang rodok reme rodok blong ngono iku. Makanya terus Allah mau wanti-wanti, hati-hati loh ya. Ojo sampai terjadi senggama di dalam masjid. Di samping saat puasa juga dilarang. Nah, ayat ini dipakai dalil oleh para ulama untuk menyatakan bahwa senggama atau penetrasi pada farji dengan ketentuan hasyafah. Hasyafah itu helmnya itu sudah nun sewu masuk ke dalam farji itu, walaupun sebagiannya itu sudah masuk dalam kategori membatalkan puasa. Dan kalau itu sengaja ya, kecuali lupa atau nggak sengaja, dan itu nanti kena denda ya, kena denda. Nah, dendanya nanti silakan dipilih mau memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin itu nanti. Berat itu. Kalau terlanjur ya tobat dan bayar dendanya itu. Terus kemudian termasuk yang membatalkan puasa adalah wal inzalu an mubasyaratin, yaitu mengeluarkan mani disebabkan mubasyarah itu aslinya ya pertemuan sentuhan antar kulit itu mubasyarah. Jadi mubasyarah itu makna dasarnya bertemunya kulit. Jadi keluar mani karena bertemunya kulit. Seperti misalnya nun sewu onani misalnya, atau masturbasi. Nanti saya terangkan lebih dalam insyaallah. Atau bercumbu dengan istri, bersentuhan dengan istri, bercumbu dengan istri terus sampai terjadi ejakulasi. Biasanya kalau bercumbu sudah ejakulasi itu jenisnya editansil biasanya. Ejakulasi dini tanpa hasil biasanya. Yang dimaksud mubasyarah atau bercumbu atau bertemunya dua kulit sini, bertemunya kulit ketemu kulit di sini adalah dengan bersentuhan seperti ciuman tanpa ada pembatas. Atau bisa pula dengan mengeluarkan mani lewat tangan onani. Sedang jika keluar mani tanpa persentuhan, seperti keluarnya karena mimpi basah atau karena imajinasi lewat pikiran, maka tidak membatalkan puasa. Ini dalam kitab Al-Iqna, ada juga dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji sebutkan demikian. Jadi kalau karena mimpi, nun sewu jenengan tidur siang hari bulan Ramadan, mimpi basah tidak batal. Atau nun sewu jenengan lewat depan jenengan wanita yang seksi pakaiannya mblaketet misalnya ngoten, jenengan pas syahwat ngelamunnya kadohen ngelamunnya kejauhan itu sampai nun sewu terjadi maaf ya misalnya tadi itu sampai terjadi ejakulasi, maka tidak batal. Kenapa? Karena tidak terjadi sentuhan secara langsung. Tapi kalau karena sentuhan dengan istri atau bercumbu dengan istri, walaupun tidak sampai terjadi penetrasi, kalau sampai itu terjadi ejakulasi, maka itu sudah termasuk yang dapat membatalkan. Muhammad Al-Hisni rahimahullah, ini pengarang kitab Kifayatul Akhyar nih, berkata termasuk pembatal jika mengeluarkan mani baik dengan cara yang haram, seperti mengeluarkan mani dengan tangan sendiri onani, atau melakukan cara yang tidak haram seperti onani lewat tangan istri atau budaknya. Sedikit saya mau terangkan dulu ya, ini masalah fikih ya. Jadi non sewu, onani atau masturbasi itu ada yang halal, ada yang haram. Yang haram kalau dilakukan oleh tangannya sendiri, non sewu oleh tangannya sendiri. Non sewu wong lanang asmara 5 jari misalnya ngoten nggih. Terus kemudian lek wong wedok wis mbuh apa carane lah. Itu kalau menggunakan tangannya sendiri, maka itu haram onani itu. Atau kalau untuk perempuan namanya masturbasi, itu haram. Tapi masturbasi dan onani itu halal kalau dilakukan oleh tangan pasangannya. Jadi yang memasturbasi tangan suaminya halal, yang mengonani tangan istrinya halal. Kenapa begitu kata para ulama? Saya baca dalam kitab Uqudul Jainnya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dikatakan bahwa seluruh tubuhnya suami itu halal bagi istri. Seluruh tubuhnya istri itu halal bagi suami. Ya, termasuk kalau dia menggunakan tubuh istrinya untuk mengonani dirinya.
Atau nun sewu dia menggunakan tubuh suaminya untuk memasturbasi dirinya, itu boleh, tidak apa-apa. Tapi mau yang haram mau yang halal, dua-duanya membatalkan puasa kalau sampai terjadi inzal, kalau sampai terjadi nopo ejakulasi. Ini nggak ada anak kecil kan ini ya? Ini mohon maaf, ini terpaksa, ini masalah fikih ini. Nah, ini harus saya terangkan ini. Jadi itu. Jadi kalau sampai terjadi inzal atau ejakulasi maka batal. Baik onani dan masturbasi yang halal maupun onani dan masturbasi yang haram. Nggih? Paham nggih? Tuh. Allahu Akbar. Maaf ya, biasanya ada jamaah yang nakal bertanya, bagaimana kalau video call dengan istri atau suami jarak jauh? Maaf nun sewu nggih. Ini anak muda nyebutnya apa itu, LRD apa namanya itu, yang hubungan jarak jauh itu apa namanya itu, yang apa jenengi lah. Nah itu kalau suami istri tugas jauh terus kemudian pakai video call terus kemudian berbuat sesuatu yang kemudian membuat dia inzal, itu tergantung. Kalau sampai terjadi pertemuan dua kulit dengan cara dia video call sambil maaf onani nun sewu nggih, secara langsung ketemu kulit itu ya bisa batal. Tapi kalau misalnya mboten, walaupun misalnya tidak batal pun karena dia tidak melakukan aktivitas onani tapi karena berkhayal tadi itu, saya khawatir saja atau berfantasi, tapi saya tetap khawatir itu merusak pahala puasa. Kenapa? Karena di antara inti puasa itu adalah menahan syahwat, itu di antaranya. Di antara ketentuan puasa itu adalah menahan apa? Syahwat. Lah ini kok nggak bisa menahan syahwat, itu ya bahaya. Itu seperti itu. Lalu beliau katakan bahwa bisa dihukumi sebagai pembatal karena maksud pokok dan dari hubungan intim atau jima adalah keluarnya mani. Jika jima saat puasa diharamkan dan membuat puasa batal walau tanpa keluar mani, maka mengeluarkan mani seperti tadi lebih pantas dikatakan sebagai pembatal. Ini kata pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Juga beliau menambahkan bahwa keluarnya mani dengan berpikir atau karena ihtilam mimpi basah tidak termasuk pembatal puasa. Para ulama tidak berselisih dalam hal ini. Bahkan ada yang mengatakan sebagai ijma konsensus ulama. Nanti dibuka dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 251. Dalam Hasyiah Baijuri disebutkan bahwa keluarnya madi tidak membatalkan puasa walau karena bercumbu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa madi itu? Maaf ya, ada mani, ada madi, ada wadi. Ini harus tahu kita ini. Kalau mani itu karena syahwat ya, karena syahwat terus keluarnya muncrat dan disertai dengan rasa nikmat. Itu kalau mani. Kriterianya begitu. Nanti baunya kayak adonan roti dan seterusnya. Anda lebih paham lah itu. Nah, itu kalau mani ya. Kalau madi itu cairan yang keluar kecenderungannya dia bening dan tidak banyak, sedikit biasanya kalau untuk laki-laki, dan itu najis dan itu sama keluar karena syahwat juga, tapi dia nggak muncrat kalau yang ini. Jadi madi itu cairan yang keluar pada kemaluan laki-laki maupun perempuan, kecenderungannya dia bening. Kalau untuk perempuan dia punya fungsi lubrikasi semacam pelumasan. Terus kemudian itu karena syahwat tapi tidak muncrat. Dia tidak muncrat. Kalau maninya perempuan kata Imam Nawawi sama keluarnya kayak gitu, hanya bedanya gini nun sewu nggih. Kalau laki-laki mani itu kan karena bentuknya selang, jadi langsung muncratnya kayak jrot gitu loh. Non sewu nggih. Kalau perempuan non sewu karena bentuknya ada non sewu kayak dompet di dalam itu, maka mungkin dia tidak mengalami kondisi muncrat sebagaimana laki-laki, tapi dia tetap keluar di dalam. Saya baca dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab kata Imam Nawawi, maninya perempuan beda dengan laki-laki, dia agak kekuningan warnanya. Saya sering ditanya atau pernah ditanya oleh sebagian ibu-ibu, Ustadz saya habis hubungan dengan suami, terus mandi besar. Selesai mandi besar, tiba-tiba di celana dalam saya keluar cairan kuning. Apa itu Ustaz? Ya itu maninya perempuan. Apakah wajib mandi lagi? Tidak usah, itu sudah keluar dari tadi itu. Itu nun saya karena masih ngantong di dalam, ada hambatan lah, enggak langsung kayak wong lanang.
Kalau laki-laki kan wis ngerti dhewe lah nggih, ngoten niku lah wong lanang niku wis paham ngoten niku lah, ngoten niku. Ya, jadi singkat kata singkat cerita itu bedanya. Sama-sama karena syahwat, hanya bedanya kalau madhi itu tidak muncrat keluarnya dan tidak banyak, bening biasanya. Dan untuk madhi ini najis. Kalau mani suci dalam mazhab Syafi'i. Kalau mani suci dalam mazhab Syafi'i. Kalau madhi najis. Madhi. Jadi nun sewu jenengan kalau bercumbu dengan istri warming up muqaddimah senggama sampai istri mengalami nun sewu lubrikasi pada misfinya dan itu masih belum mani, maka cairan itu najis. Cairan itu najis karena dia madhi, dia kategorinya madhi. Nah, di samping madhi ada namanya wadi. Kalau wadi ini cairan sisa kencing, itu namanya wadi namanya. Ini saya ngomong fikih ya, nggak ngomong kedokteran. Kalau dokter nanti silakan dokter ngomong sendiri, saya nggak paham. Saya ngomong fikih ini, saya ngomong fikih. Nah, jadi kalau wadi itu cairan yang keluar sisa kencing. Nun sewu jenengan piscur. Nah, itu kalau dalam Islam kan dianjurkan untuk dehem, diurut, nonton nggih. Kalau untuk laki-laki, kalau perempuan ndak wis kono sing diurut, mung dehem ngono wae. Nah, terus kemudian kita cebok seperti biasa. Setelah itu kadang itu terasa seperti ada yang keluar. Itu kalau betul terbukti keluar ya, itu namanya wadi namanya. Nun sewu nggih, kok ngadeg tiba-tiba kok anget. Itu ketoke sisa-sisa kencing tadi keluar itu. Kok terasa anget gitu misalnya. Wah, iki berarti ana sing metu iki. Itu namanya wadi. Kalau wadi batal wudu, najis. Kayak madi juga sama, batal. Cuman ini enggak, kalau ini enggak kental kalau ini biasanya. Ence aruya kencing oyo ngene kula. Ngoten niku. Nah, itu wadi namanya. Tapi kalau cuman terasa seperti keluar, itu kalau sebagian ulama mengatakan begini. Saya baca dalam fatwa sebagian para ulama, jenengan maaf pipis. Nun sewu nggih wis diberseni, wis diurut, wis watuk barang, macam-macam lah, wis ndodok barang, misalnya ngoten nggih. Terus kayak mari ngoten, begitu dimasukkan ke dalam celana, udah wudu, masuk ke masjid, kok seperti keluar. Tapi nggak ada terasa hangat. Itu kalau para ulama mengatakan abaikan saja, itu setan katanya. Kata para ulama, abaikan saja itu setan. Pernah ngalamin ngoten nggih? Abaikan saja. Tapi non saya kok kayak metu, kok kayak hangat rasanya. Lah itu ada rasa. Itu sama dengan kentut itu loh. Yang kata Nabi, jangan buru-buru dibatalkan kecuali terdengar suara atau bau. Walaupun nanti kembali pada don persangkaan si yang wudu tadi itu ya nanti itu. Karena sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah seorang itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Bisa dipahami no mboten niki nggih? Bisa dipahami nggih? Insyaallah nggih ngoten. Jadi kalau jenengan wis bersih ceboknya, kok masih setelah wudu masuk ke masjid kok kayak ada yang keluar, tapi enggak ada rasa hangat-hangatnya, itu abaikan saja, itu setan itu. Tapi kok kersa metu, tapi kok orang anget-anget kata oh ya tenanan itu. Nah, isa kencing itu balik lagi ke kamar mandi, cebok lagi itu, bersihkan lagi itu. Karena itu wadi dan itu najis dan itu batal wudu. Ngoten nggih? Nun sewu kecuali kalau kelepnya dol. Nun sewu nggih, kalau kelepnya napa? Dol. Namanya apa itu? Daimul hadas atau silsilatul baul. Naudzubillah min syarri dzalik nggih. Kalau beser atau silsilatul baul atau daimul hadas, teruskan tidak apa-apa. Tapi itu hanya berlaku untuk satu waktu sholat fardu. Nanti kalau masuk sholat fardu berikutnya cebok lagi, terus nun sewu wudhu lagi baru, terus sholat lagi untuk yang fardu. Kalau yang sunnah untuk beberapa kali sunnah tidak ada masalah. Khusus yang kelepnya dol, nggih. Nah, tapi naudzubillah, semoga kita semua sehat walafiat terus. Amin insyaallah. Jadi bisa bedakan mani, madi, wadi nggih. Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha rahimahullah beliau berkata, diharamkan mencium pasangan saat puasa Ramadan bagi yang tinggi syahwatnya. Jadi yang setrumnya masih kuat, ojo macam-macam. Nah, karena hal ini dapat mengantarkan pada rusaknya puasa. Dalam Islam itu ada namanya saddud dzari'ah. Mencegah sebab. Sebab itu
kalau bahasa orang sekarang mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Kalau ini enggak, mencegah kemungkinan yang diinginkan. Paham maksudnya? Ini mencegah kemungkinan apa yang diinginkan. Makanya di masa Nabi itu pernah ada 2 orang kan? Di awal pernah saya cerita di sini ya. Ada 2 orang yang sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW, akamakal, ya Rasulullah, saya siang hari tidur dengan istri saya boleh apa tidak? Yang satu kata Nabi boleh, yang satu tidak boleh. Ternyata yang satu yang tidak boleh itu masih muda, syahwatnya masih kuat. Kalau tidur siang bersama istri di bulan Ramadan, takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan tadi itu. Makanya dilarang itu. Bukan nggak diinginkan itu, takut terjadi hal-hal apa yang diinginkan. Makanya dilarang. Nah, kalau yang satunya lagi, ternyata sudah tua Pak orangnya. Nun sewu nggih, sudah tua. Kan orang itu bertingkat ya, ada yang pandangan hidup, ada yang pegangan hidup, ada yang perjuangan hidup, ada yang harapan hidup. Macam-macam. Wis tua iki, wis setrume wis nun sewu. Saya mohon maaf saya belum tua, saya enggak tahu betul apa enggak nun sewu katanya kalau sudah nun sewu saya belum maaf karena saya belum tua saya enggak tahu ya, mohon maaf. Apa betul katanya kalau sudah enggak tahu usia berapa itu harapan hidup tanopon ngoten paham kula. Nah, ini karena sudah enggak ada harapan hidup itu mungkin Nabi mengatakan wis ora apa-apa lah. Itu seperti itu. Jadi hukum itu dinamis ya. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar sesuai dengan adanya alasan atau tidak adanya alasan hukum ya. Jadi dia beredar. Pada orang tertentu bisa berbeda pada orang yang berbeda. Pada permasalahan yang sama. Jadi kadang pada permasalahan yang sama, pada orang yang berbeda itu bisa berlaku ketentuan yang berbeda. Itu hukum, itu dinamis. Hukum fikih itu enggak jumut, enggak. Makanya karena kita ngaji fikih sambil tak sela-sela usul fikihnya nggih, biar kita agak dinamis gitu. Biar agak dinamis, ben gak jumut fikihnya niku. Ngoten. Kemudian sedangkan bagi yang syahwatnya tidak bergejolak, maka tetap lebih utama ia tidak mencium pasangannya. Bagaimanapun juga segala hal yang mengantarkan dia kepada tindakan senggama itu sebaiknya memang dicegah. Itu namanya saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan-kemungkinan yang mengantarkan pada hal-hal yang dilarang lah, istilahnya begitu. Tadi istilahnya orang tadi mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Kalau dalam hal ini mencegah kemungkinan yang diinginkan. Nggih. Ini ada dalam Al-Fiqhul Manhaji halaman 344. Baik. Berikutnya izin minum dulu nggih. Kok kayak ngelak nih. Bismillah. Alhamdulillah. Lanjut. Berikutnya termasuk yang membatalkan puasa adalah wal haidu wan nifasu, yaitu haid dan nifas. Haid dan nifas. Haid dan nifas. Ini termasuk yang dapat membatalkan puasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai sebab kekurangan agama bagi wanita itu, beliau bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita jika haid tidak salat dan tidak puasa? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Jadi ini disebutkan bahwa ketika sedang haid wanita tidak boleh salat dan tidak boleh mengqadha kalau untuk salat karena haid ya. Bahkan kalau mengqadha salat selama yang karena haid, mengqadha salat yang karena haid itu haram hukumnya. Walam tasum, dan tidak pula berpuasa. Hanya untuk puasa wajib qadha. Hanya kalau untuk puasa dia wajib qadha. Muhammad Al-Hisni rahimahullah, penulis kitab Kifayatul Akhyar, berkata, telah ada nukilan ijma' kesepakatan ulama puasa menjadi tidak sah jika mendapati haid dan nifas. Jika haid dan nifas didapati di pertengahan siang, puasanya batal. Gak usah pertengahan siang, maghrib kurang 5 menit, maghrib kurang 2 menit. Kok keluar darah haid atau melahirkan sehingga keluar darah nifas, maka dia sudah batal puasanya. Karena batal puasanya diganti di hari yang lain nanti.
sayang dong Ustadz, tenang, tetap ada pahalanya insya Allah. Kenapa? Karena niat saja sudah diberi pahala sekali utuh. Apalagi sudah menjalani di hampir sebagian atau di hampir seluruh siang itu. Dalam kitab Kifayatul Akhyar ini ya, Syekh Mustafa Al-Bugha ini dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji berkata, jika seorang wanita mendapati haid dan nifas, puasanya tidak sah. Jika ia mendapati haid atau nifas di satu waktu dari siang, puasanya batal dan ia wajib mengqadha puasa pada hari tersebut. Sering pertanyaan orang begini, ini pertanyaan orang ya biasanya, bagaimana kalau ada orang hamil Ustaz? Orang hamil terus keluar darah, itu haid atau bukan darah itu? Ada orang hamil keluar darah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu darah rusak itu, kategorinya istihadah, tetap wajib puasa. Jadi nun sewu jenengan punya istri misalnya atau punya anak perempuan, terus kemudian sama suaminya datang ke jenengan nanya, Pak ini istri saya kok haid, ya, ini gimana Pak? Padahal hamil. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu darah rusak itu. Darah rusak, karena darah rusak karenanya kemudian dihitung istihadah. Karena istihadah maka dia tetap wajib berpuasa. Tetap wajib berpuasa, enggak boleh dibatalkan puasanya. Tetap wajib berpuasa. Artinya dia tidak batal puasanya itu. Karena itu bukan haid. Dalam mazhab Syafi'i itu bukan haid. Atau guys, satu dulu. Kalau dulu saya diberitahu oleh dokternya istri saya itu, kalau sampai orang hamil terus ada pendarahan, wajib segera ke dokter, harus segera periksa itu, karena kalau tidak khawatir terjadi masalah pada plasenta katanya. Ya ini saya nggak ngerti, saya bukan dokter ya, nanti tanya sama ahlinya aja. Tapi kalau di fikih itu darah, kalau mazhab Syafi'i ya itu termasuk darah rusak atau kategorinya istihadah, sehingga tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Muncul pertanyaan berikutnya, kalau ngeflek atau keluar darah menjelang melahirkan gimana Ustaz? Belum lahir, menjelang melahirkan. Nah, dalam madhab Syafi'i termasuk bukan nifas. Ada darah ketuban pecah atau apa jenenge macam-macam itu keluar sebelum melahirkan. Tapi belum melahirkan, dalam proses. Wes bukaan 1, bukaan 2, bukaan berapa lah istilahnya itu. Apakah itu nifas? Kalau dalam mazhab Syafi'i bukan nifas. Sehingga masih wajib sholat, masih wajib puasa. Sampai melahirkan. Kalau melahirkan baru namanya nifas. Kecuali dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali itu sudah nifas. Kalau dalam mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Dan pendapat yang paling kuat kata para ulama yang ada dalam mazhab Syafi'i ini, seharusnya itu tetap sholat, tentu semampunya ya, karena kondisi yang seperti itu. Dan yang kedua wajib puasa tetap, kalau memungkinkan puasa loh, nggih. Ini ceritanya kalau dia mau bertahan dengan tetap puasa loh ya, ini maksudnya ya. Kecuali dia mengambil rukhsah karena sakit dan masyaqqat, sulit misalnya, lemah tubuhnya, khawatir bla bla bla, monggo lah, itu beda bab nanti itu. Ini ceritanya kalau dia mempertahankan puasanya, karena ada beberapa wanita itu walaupun hamil dia tetap milih puasa dan tidak ada masalah pada kandungannya juga, dan ya monggo saja silakan kalau memang itu nggak ada masalah. Biasanya itu kalau sudah hamil tua, justru kalau hamil pertama biasanya malah disuruh dilarang puasa sama dokter biasanya, karena untuk pembentukan organ tubuh bayi kan biasanya gitu. Biasanya. Ya wallahu a'lam, kembalikan kepada kondisi masing-masing ya. Itu seperti itu. Nah, termasuk yang membatalkan puasa adalah wal jununu wariddatu, yaitu gila dan murtad. Nanti disamakan dengan gila itu pingsan nanti ya. Kedua sifat ini membuat puasa tidak sah. Karena orang yang dalam keadaan gila dan murtad tidak dikenai kewajiban ibadah. Jadi bukan ahliyatul ibadah. Karena ibadahnya enggak sah gitu. Karena bukan mukallaf juga kalau untuk orang yang gila, karena mukallaf itu ketentuannya 2 akil baligh. Ya, dia enggak akil ya. Karena enggak akil makanya dia tidak
tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa. Bahkan batal dalam hal ini itu. Muhammad Al-Hisni rahimahullah berkata, jika datang gila atau ada yang murtad, maka batallah puasa karena tidak termasuk ahliyatul ibadah, yaitu orang yang dikenai kewajiban ibadah. Makanya dia batalnya dalam kitab Kifayatul Akhyar. Bagaimana dengan pingsan? Kalau pingsan bagaimana kalau pingsan? Dijelaskan oleh Muhammad Al-Hisni rahimahullah bahwa jika hilang kesadaran dalam keseluruhan hari dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari, maka tidak sah puasanya. Jika tidak, yaitu masih sadar di sebagian waktu siang, puasanya sah. Jadi asar sadar, sah puasanya. Demikian menurut pendapat terkuat dari perselisihan kuat yang terdapat pada perkataan Imam Syafi'i. Nah, nanti ada dalam kitab Kifayatul Akhyar dan Hasyiah Baijuri. Wallahu a'lam bishawab. Karena hampir isya ini, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas tentang hal-hal yang disunahkan di dalam puasa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas. Monggo Pak, monggo. Siapa dulu nih? Lebih sepuh siapa? Yang nanya siapa? Ada dua sama-sama sepuh ini. Lebih sepuh siapa? Lebih sepuh jenengan ketinggalan nggih? Ya, yang lebih sepuh dulu Pak nggih. Nggih, kan kata Nabi yang lebih sepuh dulu katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jangka waktunya kalau dihitung hari berapa hari, dihitung berapa waktu, dan dihitung bulan berapa bulan. Terima kasih. Untuk nifas nggih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam madhab Syafi'i, nifas itu sekurang-kurangnya lahdotan, sak kecerotan. Lahdotan sak kecerotan. Jadi itu sekurang-kurangnya nifas. Jadi begitu melahirkan nifas ceret berhenti darahnya. Itu minimalnya. Berarti dia nggak ngalami nifas kecuali sak kecerotan tadi, itu lahdotan. Maksimalnya dalam madhab Syafi'i 60 hari. Maksimalnya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan 40 hari, tapi istiqra'nya Imam Syafi'i 60 hari. Dan Ibnu Rusd dalam Bidayatul Mujtahid, beliau seorang dokter, beliau lebih condong pada 60. Walaupun beliau tidak memungkiri ada yang mengatakan 40. Nah, jadi kalau di fikih sunnah itu 40. Tapi di mazhab Syafi'i 60. Ibnu Rusd membenarkan memang ada yang mengatakan 40, tapi riset beliau sebagai seorang dokter lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan 60. Jadi maksimal 60. Kalau nun sewu misalnya sebelum biasanya 40 selesai. Misalnya baru sebulan atau 40 hari kok sudah suci, ya sudah. Ya berarti dia sudah wajib sholat kembali, wajib puasa lagi. Tapi kalau misalnya 60 lewat kok masih keluar darah, naudzubillah ya misalnya, berarti dia sisanya itu sudah tidak dihitung lagi sebagai nifas, tapi bisa jadi haid. Bisa jadi haid. Jadi begitu 60 hari kok masih keluar darah, lanjutannya itu masih dihitung haid bisa jadi. Nanti dihitung kebiasaannya. Haid itu berapa? Haid itu minimal 1 kali 24 jam. Sehari semalam dalam mazhab Syafi'i ya. Maksimalnya 15 hari dalam mazhab Syafi'i. Kalau nun sewu sudah 40 ditambah 15 hari kok masih keluar darah juga, berarti itu sudah istighadah sisanya itu. Sudah wajib mandi seperti biasa, terus dia wajib sholat dan puasa seperti biasa. Ngoten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak, silakan. Nggih. Nggih. Bagus. Bulan Rajab adalah merupakan bulan yang mulia. Kalau Bapak mau puasa di bulan Rajab, silahkan, tidak ada masalah. Kan itu kita bisa puasa sunnah mutlak, bisa puasa Senin Khamis, bisa puasa Daud, itu pahalanya besar karena itu bulan mulia. Bulan mulia itu kalau kita berbuat baik di dalamnya, itu nilainya lebih.
Nah, hanya kita dilarang memperlakukannya seperti bulan Ramadan. Artinya jangan dikhususkan seperti bulan Ramadan seolah-olah puasa Rajab itu wajib. Itu aja sih, jangan. Kalau Bapak mau puasa Rajab bagus, ada masalah, silahkan. Mau puasa mutlak hari kapan saja Bapak mau puasa, silahkan. Atau puasa Senin Kamisnya, silahkan. Bapak niat, silahkan. Gitu. Yang dilemahkan oleh para ulama itu yang begini loh Pak. Barang siapa puasa hari pertama di bulan Rajab maka dapat apa, itu yang oleh para ulama dipersoalkan riwayatnya. Kalau puasanya tidak ada masalah, yang penting jangan dianggap wajib seperti puasa Ramadan. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah marah kepada sekelompok anak muda yang semangat ibadah sampai seolah-olah bulan Rajab itu puasanya kayak Ramadan. Itu sama beliau dimarahi. Ojo nemen-nemen kok ngene iki, biasa wae lah gitu. Jadi ya puasa silakan puasa, tapi ojo kemudian mewajibkannya sebagaimana diwajibkannya bulan Ramadan. Jadi bagus Pak, tidak ada masalah. Pahalanya besar, bahkan sangat besar, karena itu termasuk bulan yang mulia. Bulan mulia itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lompat 1 Rajab. Ramadan tidak termasuk bulan yang mulia. Ramadan tidak termasuk bulan yang mulia, tapi dia bulan yang sangat mulia. Nah, itu bedanya Pak. Ramadan itu baru mulia itu setelah zaman Nabi kita Muhammad SAW. Sebelumnya dia bulan biasa. Tapi walaupun bulan biasa menjadi bulan sangat mulia kemudian gara-gara di bulan itu Al-Quran diturunkan. Ngaten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih. Nggih sami-sami. Monggo silakan yang lain kalau ada. Kalau nggak salah bulan Rajab, 1 Rajab itu bersamaan dengan tahun baru nggih. Oh, tahun baru Syamsiah. Kalau kata Imam Syafi'i, ada malam-malam yang kalau berdoa tidak akan tertolak. Di antaranya malam 1 Rajab ya. Nah, di samping Id ya, samping Id kata beliau di antaranya malam 1 Rajab. Tapi ini bukan hadis, perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Atau kama qala. Monggo yang lain silakan. Oh, jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Oh, jelas semua nggih. Nah, sebelum saya tutup, saya mau terangkan dulu. Insyaallah kan yang datang kita akan bahas sunnah-sunnahnya. Jadi, saya mau terangkan dulu. Di dalam ini karena terkait dengan persiapan bulan Ramadan gitu. Di dalam bulan Ramadan itu ada yang wajib selain dari puasa yang itu khasnya Ramadan. Saya ulang ya, ada yang wajib selain dari puasa yang itu khasnya Ramadan. Kalau salat 5 waktu kan di setiap saat. Apa itu? Zakatul fitri. Zakatul fitri. Makanya kalau ada orang meninggal di awal Ramadan, itu wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Kalau ada bayi lahir sebelum maghrib akhir bulan Ramadan, itu juga masih wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Kalau setelah maghrib sebelum salat Id, ulama beda pendapat. Tapi kalau masih bulan Ramadan wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Dan zakatul fitri itu khasnya Ramadan. Dan itu hukumnya wajib bagi yang mampu tentunya. Nah, mustahik utamanya fuqara masakin. Karena tujuan zakatul fitri adalah supaya fuqara masakin bisa makan dan minum saat Idul Fitri. Ngaten nggih? Karena sudah Isya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.